Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Akhirnya, Arjuno. Sudah tidak sabar aku. Seru Erwin dengan semangat menggebu-gebu, merapikan tali ranselnya di punggung. Udara pagi di base camp Tambak Sari terasa dingin menusuk. Namun, semangat 4 sekawan asal Jawa Tengah itu jauh lebih membara. Erwin, Bima, Chandra, dan Danu telah lama merencanakan pendakian ini. Sebuah ritual tahunan yang kali ini memilih ke Gunung Arjuno sebagai saksi bisu petualangan mereka. Santai aja, Win. Jalur Purwosari ini bukan main-main. Banyak cerita mistisnya, timpal Bima dengan cengiran khasnya. Ia adalah yang tertua dan yang paling berpengalaman di antara mereka. Terus ada si Chandra, si paling peka dengan hal-hal gaib. Dia hanya mengangguk setuju. Betul kata Bima. Gunung ini punya aura yang kuat. Peninggalan Majapahit yang tak lekang oleh waktu. Kita harus hormati setiap jengkal tanahnya. Matanya menyapu sekeliling, seolah sudah merasakan bisikan-bisikan dari balik pepohonan purba. Dan Danu yang paling muda dan periang hanya terkikik. Yang penting bisa sampai puncak, Kak. Terus lihat sunrise. Setelah administrasi beres dan doa bersama dipanjatkan, mereka memulai langkah pertama dari base camp Tambak Sari, jalur setapak yang landai menuju pos 1 Ontoboigo. Diisi dengan canda tawa dan obrolan ringan. Ingat gak, waktu kita mendaki Merapi, Win? Kamu itu hampir terpleset ke jurang. Bima tertawa terbahak-bahak mengenang masa lalu. Wah, sialan kamu, Bim. Jangan diungkit-ungkit lagi lah. Erwin balas menyikut Bima, namun wajahnya ikut tersenyum. Di pos 2 Ontoboigo, mereka beristirahat sejenak. Pemandangannya sudah indah begini ya, apalagi di atas sana, gumam Danu mengagumi rimbunya hutan. Jangan terburu-buru lah, Dan. Nikmati aja prosesnya, kata Chandra. Aku merasa ada energi yang berbeda di sini. Lebih tua, lebih mengawasi. Ia berbisik, membuat Danu merinding. Perjalanan dilanjutkan ke pos 2 Tambuwono. Disinilah mereka menemukan sumber air pertama. Wah bro, seger banget loh ini airnya. Dinginnya sampai ke ubun-ubun, seru Erwin segera mengisi ulang botol air minumnya. Ini berkah dari gunung, Win. Selalu bersyukur, pesan Bima. Atmosfer di Tambuwono memang lebih hening, dengan pepohonan raksasa yang akarnya menjalar aneh, seolah memiliki kisah ribuan tahun. Medan mulai menanjak curam saat mereka menuju pos 3 Eyang Sakri. Canda tawa mulai mereda, digantikan oleh suara-suara nafas yang terengah-engah. Di Eyang Sakri, hawa dingin dan kabut tipis mulai menyapa. Beberapa batu besar yang tertata rapi menciptakan kesan sakral. Ini pasti petilasan penting, gumam Chandra, matanya menatap lekat ke sebuah batu yang paling besar yang tertutup lumut tebal. Terasa sekali hawa spiritualnya. Erwin sempat merasa tengkuknya itu merinding, seperti ada mata yang tak terlihat sedang mengawasinya. Mereka tak berlama-lama di sana, melanjutkan menuju ke pos 4, Eyang Semar. Kabut semakin tebal, membatasi pandangan. Di Eyang Semar, sebuah pohon beringin raksasa berdiri kokoh. Akarnya menjulur seperti janggut tua. Pohon itu seolah sudah ada sejak awal dunia, kata Danu berbisik,
terkesima sekaligus sedikit takut. Tempat air lagi? Lumayan lah untuk bekal sampai Mangkutoromo, ujar Bima mengabaikan aura mistis yang pekat. Namun di dalam hati, ia juga merasakan keanehan di tempat ini. Setelah berdiskusi, mereka sepakat untuk berkemah di Mangkutoromo. Kita dirikan tenda di Mangkutoromo saja. Besok pagi baru lanjut ke puncak. Mangkutoromo kan camping ground utama. Ada sumber air juga, usul Bima. Malam itu, di Mangkutoromo dinginnya udara pegunungan mulai menusuk ke tulang. Mereka mendirikan tenda dan memasak mie instan. Kabut tebal menyelimuti area perkemahan. Hanya lampu tenda yang menjadi satu-satunya sumber cahaya. Mie instan di gunung memang paling enak ya, seru Danu menyeruput kuah khas. Iya Dan, benar sekali. Ini namanya kenikmatan hakiki. Erwin tertawa. Obrolan ringan diisi dengan permainan kartu. Namun sesekali, suara desiran angin yang aneh atau ranting patah di kejauhan membuat mereka saling pandang. Sekitar pukul 9 malam, Erwin merasakan panggilan alam, yaitu dia pengen kencing. Wah, aku mau cari tempat sebentar ya. Mau buang air kecil nih. Jangan jauh-jauh ya, Win. Kabutnya tebal loh. Iya, Win. Hati-hati ya. Jangan sampai keluar dari radius lampu senter, kata Chandra dan Bima. Nadanya sedikit cemas. Oke, Komandan. Siap. Paling juga di belakang pohon besar itu. Tuh kan masih kelihatan dari sini. Jawab Erwin santai, menunjuk siluet pohon raksasa yang menjulang tinggi di antara kabut tebal. Erwin melangkah perlahan. Senter di tangannya berusaha menembus pekatnya kabut. Semakin mendekat ke pohon itu, ia merasakan hawa dingin yang luar biasa. Dingin yang berbeda dari dinginnya udara gunung ini. Aroma tanah basah dan lumut bercampur dengan bau aneh, seperti dupa kuno yang menusuk hidung. Ia melongok ke sekeliling, memastikan tidak ada siapapun. Lalu mematikan senternya sejenak untuk lebih merasakan suasana. Saat ia sedang buang air kecil di balik pohon besar itu, sebuah hembusan angin dingin menyentuh tengkuknya. Bukan hembusan biasa, melainkan seperti bisikan yang sangat dekat, mengusap telinganya. Beraninya engkau mengotori tempat suci ini, anak muda. Memang anak sekarang tidak tahu adat. Suara itu terdengar berat, kuno, dan bergaung dari kedalaman bumi, membuat jantung Erwin mencelos. Ia buru-buru menyelesaikan urusannya, mengancingkan celananya dengan tangan bergetar. Ia menyalakan senternya kembali, berniat segera kembali ke tenda. Namun pemandangan di depannya itu telah berubah drastis. Kabut semakin tebal, bukan kabut biasa, melainkan berputar-putar membentuk pusaran samar. Pohon-pohon di sekitarnya nampak berbeda, jauh lebih raksasa dengan dedaunan yang asing. Arah tendanya tidak lagi terlihat. Ia mencoba mengingat arah, memutar tubuhnya. Namun sekelilingnya kini hanya dihuni oleh hutan belantara yang nampak asing, diselimuti kegelapan yang pekat. Panik mulai merayap. Ia memanggil nama temannya. Bima! Chandra! Kalian di mana? Suaranya memantul di antara pepohonan, menghilang di telan keheningan yang mencekam. Tidak ada jawaban. Senter di tangannya mulai berkedip-kedip, cahayanya melemah, seolah ikut merasakan kengerian yang menyelimutinya. Ia mencoba melangkah, namun kakinya terasa berat, seolah tanah di bawahnya itu hidup, menariknya semakin dalam ke dalam kegelapan yang tidak berujung. Tiba-tiba, ia melihat sebuah gerbang taring raksasa yang sudah berumur ribuan tahun, seolah sebuah portal.
Di baliknya, obor-obor menyala di kejauhan. Bangunan-bangunan batu kuno dan siluet orang-orang dengan pakaian khas kerajaan zaman dulu. Erwin tersesat, bukan hanya di Gunung Arjuno, tapi di dalam lorong waktu itu sendiri. Ini tidak mungkin, gumam Erwin, suaranya tercekat. Ia mengucek matanya berulang kali, berharap semua ini hanyalah ilusi. Namun realitas di depannya tak kunjung berubah. Remang-remang cahaya obor memantul pada dinding-dinding batu andesit berukir. Aroma dupa, kemenyan, dan bau tanah basah memenuhi di udara. Hutan Mangkutoromo, tempat ia buang air kecil tadi, seolah lenyap di telan bumi, digantikan oleh kompleks bangunan kerajaan kuno yang megah. Beberapa orang dengan pakaian tradisional zaman kerajaan, lengkap dengan ikat kepala dan keris, berjalan hilir mudik. Mereka berbicara dalam bahasa Jawa kuno yang asing, terdengar seperti bisikan dan gumaman yang jauh. Apa-apaan ini? Aku di mana ini? Bima! Danu! Erwin berteriak panik, suaranya pecah di tengah keheningan yang tak biasa. Teriakannya segera menarik perhatian. Siapa itu? Berani-beraninya menginjakan kaki di tanah suci ini tanpa izin. Dua orang prajurit berbadan tegap, mengenakan kain kasar dengan motif kuno dan tato menyeramkan di wajah, menghampirinya dengan tombak di tangan. Erwin mengangkat kedua tangannya. Tunggu. Jangan salah paham. Saya seorang pendaki. Saya tersesat. Tolong saya. Ia mencoba menjelaskan, berharap mereka mengerti. Prajurit-prajurit itu saling pandang. Lalu salah satunya menunjuk keris di pinggangnya, memberi isyarat agar Erwin tidak melawan. Wani tidak lemah suci tanpa izin. Kowe sopo bocah edan? Hardik salah satu prajurit, nadanya mengancam. Erwin hanya bisa pasrah. Ia digiring melintasi lorong-lorong batu yang gelap, menuju sebuah bangunan yang lebih besar, dihiasi ukiran dewa-dewa kuno. Di sana, seorang lelaki tua berwibawa dengan rambut dan janggut putih panjang duduk di singgasana batu berukir indah. Ini pastilah tetua atau raja mereka. Aura karismatiknya begitu kuat, membuat Erwin merinding. Kula nuwun, pangapura Kanjeng. Prajurit niki manggih tiyang ingkang boten dikenal ing pekarangan kraton, lapor salah satu pengawal dengan hormat. Sang tetua menatap Erwin lekat-lekat, matanya tajam. Ia berbicara dalam bahasa Jawa kuno yang formal, penuh wibawa. Sopo kowe? Seko kendi asalmu? Lan opo tujuanmu mlebu marang lemah suci iki? Erwin mencoba menjelaskan lagi. Saya Erwin, Tuan. Saya dari masa depan. Saya mendaki gunung. Saya tersesat saat buang air kecil di pohon besar. Saya tidak tahu saya akan berakhir di sini. Seorang pengawal yang tampaknya sedikit mengerti bahasa Jawa mencoba menerjemahkan dengan terbata-bata. Dia bilang dia dari masa depan, Kanjeng. Pendaki yang tersesat. Tetua itu mengerutkan kening. Masa depan? Pendaki? Kata-kata yang aneh. Engkau telah mengotori tempat keramat ini, anak muda. Alam telah membawamu ke sini sebagai peringatan. Jika kau kembali mengulang kesalahan, mengotori, atau berlaku tidak sopan di tanah yang diberkahi ini, hukuman yang lebih berat akan menantimu. Ingatlah
Para leluhur kami mengawasi setiap gerak-gerikmu. Suara tetua itu berat, menggema di ruangan, membuat Erwin gemetar. Ia ditempatkan di sebuah gubuk kecil yang sederhana, jauh dari bangunan utama, namun tetap dalam pengawasan ketat. Malam pertama adalah mimpi buruk. Erwin tidak bisa tidur. Ini pasti mimpi. Aku harus bangun, bisiknya pada diri sendiri, mencubit lengannya. Rasa sakit itu nyata. Dari luar, bisikan-bisikan halus dalam bahasa yang tidak ia pahami terdengar, seolah mengelilingi gubuknya. Bayangan-bayangan hitam melintas di luar jendela, sesekali membentuk sosok menyerupai manusia dengan mata merah menyala. Ia merasa ratusan pasang tak kasat mata sedang mengawasinya. Bau kemenyan semakin pekat, dan sesekali ia mendengar lolongan panjang yang mengerikan. Tunggu aku, Bima, Chandra, Danu. Tunggu aku, bisik Erwin memeluk lututnya, berusaha menahan tangis. Hari-hari berikutnya adalah siksaan. Erwin mencoba memahami. Maaf Tuan, katanya pada penduduk desa yang sedang lewat. Bagaimana saya bisa pulang? Kembali ke tempat saya berasal. Penduduk itu hanya menatapnya dengan tatapan kosong, lalu melengos pergi tanpa sepatah kata pun. Ia mengulanginya berkali-kali, namun selalu disambut tatapan bingung atau tawa kecil yang merendahkan. Mereka menganggapnya itu orang gila. Setiap malam, teror semakin menjadi. Bisikan itu semakin jelas, seolah mereka mencoba berbicara dengannya. Erwin, pulanglah. Kami menunggumu. Suara perempuan melengking terdengar dari sudut gubuk. Tinggallah di sini selamanya. Suara berat seorang lelaki tua berbisik di telinganya. Ia melihat penampakan sekilas. Bayangan melintas cepat atau wajah pucat dengan mata kosong yang mengintip dari balik pepohonan di pinggir desa. Suatu malam, ia terbangun karena merasa ada yang menarik kakinya. Saat ia membuka mata, ia melihat sesosok tangan kurus dan pucat berurat biru, perlahan-lahan menghilang ke bawah tikar. Ia berteriak, namun suaranya tercekat. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Ini pasti balasan. Aku sudah melanggar batas, gumamnya, jiwanya tertekan. Sudah hari kelima, ia terperangkap. Erwin semakin kurus, matanya cekung. Ia mencoba melarikan diri beberapa kali. Permisi, saya harus pergi, katanya pada seorang prajurit yang menjaga. Prajurit itu hanya menatapnya tajam. Kowe ora bisa lunga saka kene, bocah. Iki wewengkon. Kowe wis dadi bagiane, kata prajurit itu. Kamu tidak bisa pergi dari sini. Ini adalah wilayah. Kamu sudah menjadi bagian darinya. Setiap kali ia mencoba melangkah keluar dari area kerajaan, kabut tebal dan hutan yang misterius selalu menghalanginya, seolah tidak berujung, membawanya kembali ke titik semula. Ia merasa seperti boneka yang dimainkan oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Harapan untuk kembali ke dunianya sendiri semakin menipis. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Di Mangkutoromo, malam itu, suasana di tenda Erwin, Bima, Chandra, dan Danu mulai diselimuti kekhawatiran yang mendalam. Sudah hampir 1 jam sejak Erwin berpamitan untuk buang air kecil. Kabut semakin tebal, dan suara hutan terasa semakin menggigit. Erwin kok lama sekali ya? Apa jangan-jangan dia? Bima menghentikan ucapannya. Matanya menatap pintu tenda dengan gelisah. Hush, jangan bicara sembarangan, potong Chandra, meskipun ia sendiri mulai merasa tidak enak.
Mungkin dia memang lama aja, atau terpleset di kabut. Namun Danu yang paling muda mulai menunjukkan gelagat resah. Aku kok firasatnya tidak enak yo kak. Lampu senternya sudah tidak terlihat di balik pohon itu. Aku coba panggil aja ya. Danu bersiap berteriak dan lebih mendekat ke arah pohon itu. Mereka serempak memanggil nama Erwin. Win! Erwin! Kau di mana, Win? Jangan lama-lama, cepet! Suara mereka menembus kabut. Namun hanya gema yang kembali. Seolah hutan itu menelan setiap panggilan tanpa jejak. Hening. Hanya ada suara angin yang berdesir pelan dan suara-suara aneh yang tak bisa diidentifikasikan dari kedalaman hutan. Kecemasan berubah menjadi panik. Bima dan Chandra menyambar senter mereka, keluar tenda. Erwin! Balas kalau kau dengar! Win! Bima berteriak. Erwin! Ini gak lucu! Ayo cepat kembalilah! Sahut Chandra, menyisir setiap jengkal tanah, memanggil-manggil nama Erwin. Mereka memeriksa di balik pohon-pohon besar yang menjulang. Namun hasilnya nihil. Pohon besar yang ditunjuk Erwin tadi tampak samar-samar di kejauhan. Namun ketika didekati, tidak ada tanda-tanda kehadiran Erwin. Hanya ada kehampaan dan kabut yang semakin pekat. Wah, tidak mungkin dia tersesat sejauh ini. Kita cuma beberapa meter dari pohon itu. Jejak kakinya juga tidak ada, kata Chandra, suaranya bergetar. Danu yang kini ikut mencari mulai menangis, terseduh. Om Erwin di mana? Ini menyeramkan sekali. Malam itu mereka habiskan dengan pencarian panik di sekitar Mangkutoromo, namun sia-sia. Hutan seolah tak bertepi. Pagi harinya, dengan hati berat dan perasaan campur aduk, mereka memutuskan untuk melaporkan hilangnya Erwin. Kita harus turun sekarang, Bim. Laporkan ke base camp, kata Chandra, wajahnya pucat pasi. Bagaimana dengan barang-barang Om Erwin? Tanya Danu. Nanti saja. Yang penting Erwin harus ketemu, jawab Bima dengan suara serak. Perjalanan turun gunung terasa berat. Setiap langkah terasa seperti menginjak duri. Setiap bayangan pohon adalah harapan semu. Mereka tidak berbicara banyak, hanya saling menguatkan dalam diam. Sesampainya di base camp Tambak Sari, wajah mereka pucat pasi dan mata merah karena kurang tidur dan menangis. Pak, teman kami hilang, Pak, kata Bima, suaranya gemetar saat melapor ke petugas base camp. Namanya Erwin. Hilang di Mangkutoromo tadi malam. Dia pamit buang air kecil, lalu tidak kembali. Petugas base camp, seorang pria parubaya, mengangguk serius. Tenang, Le. Kami akan segera tindak lanjuti. Kami akan hubungi tim SAR dan relawan. Kalian tunggu di sini, istirahat dulu. Sejak saat itu, Gunung Arjuno menjadi saksi bisu upaya pencarian besar-besaran. Tim SAR yang berdiri dari puluhan personel dibantu warga lokal yang berpengalaman di gunung, mulai menyisir jalur pendakian dari base camp Tambak Sari hingga puncak Arjuno, dengan fokus utama di area Mangkutoromo dan sekitarnya. Kami sudah menyisir pos 5 Mangkutoromo, tapi tidak ada jejak, lapor seorang anggota tim SAR ke komandan mereka. Perluas area pencarian. Cek juga jalur di sekitar pos 6 Candi Sepilar dan pos 7 Jawa Dwipa. Mungkin dia berjalan tanpa sadar, perintah sang komandan. Mereka menggunakan peralatan canggih seperti drone dan sebagainya yang mungkin bisa membantu menemukannya, dan bahkan meminta bantuan para spiritualis. Dari penerawangan kami, energi di sekitar Mangkutoromo sangat pekat, Pak. Seperti ada portal yang terbuka.
kata seorang spiritualis kepada tim SAR, membuat suasana semakin tegang. Hari pertama pencarian, optimisme masih tinggi. Pasti ketemu. Erwin itu kuat, kata Chandra, mencoba menyemangati Bima dan Danu. Namun ketika hari berganti hari, harapan mulai memudar. Mereka menemukan jejak-jejak pendaki lain, namun tidak ada satupun yang mengarah pada Erwin. Tidak ada pakaian, jejak kaki yang jelas, atau barang bawaan lain, lapor seorang anggota tim SAR. Wajahnya menunjukkan keputusasaan. Dia seolah lenyap di telan bumi. Sementara itu di dimensi lain, di kerajaan kuno itu, Erwin terus berjuang sendirian melawan ketakutan dan kelaparan. Ini sudah memasuki hari kelima. Tubuhnya semakin lemah. Pikirannya mulai kacau. Aku tidak tahan lagi. Aku mau pulang. Rintihnya tergeletak di lantai gubuk. Malam itu, sosok perempuan berambut panjang dengan wajah pucat dan mata hitam pekat sering muncul di ambang pintu gubuknya. Tinggallah bersamaku, bisik sosok itu, suaranya parau. Erwin hanya bisa menutup mata rapat-rapat, berdoa agar semua ini berakhir. Aroma melati bercampur anyir yang kuat memenuhi gubuknya. Pada hari ke-6, ia hampir menyerah. Ia meracau, memanggil nama teman-temannya. Bima, Chandra, Danu, tolong aku. Ia merasa rohnya itu perlahan-lahan ditarik keluar dari raganya. Kembali di dunia nyata, sudah hari ke-7 pencarian. Tim SAR dan para relawan telah menyisir hampir seluruh area yang memungkinkan. Namun hasilnya nihil. Wajah-wajah mereka menunjukkan keputusasaan. Bagaimana, Komandan? Apa ada kabar? Tanya Bima, suaranya putus asa. Komandan SAR menghela nafas berat. Kami akan terus mencari. Tapi dengan kondisi seperti ini, kemungkinan Erwin ditemukan hidup semakin kecil. Medan sangat sulit, kabut sering turun. Kami sudah mencoba semua metode. Kata-kata itu menghantam mereka seperti palu godam. Mereka tidak bisa membayangkan harus pulang tanpa Erwin. Gunung ini sudah mengambilnya, bisik Danu, air matanya menetes. Harapan hampir padam sepenuhnya. 7 hari yang terasa seperti seabad. Erwin tergeletak tidak berdaya di gubuknya. Matanya kosong menatap langit-langit bambu. Dehidrasi parah, kelaparan, dan teror tanpa henti telah menguras habis setiap tetes energinya. Nafasnya terengah-engah, setiap tarikan terasa berat. Ia tahu ajalnya sudah di ambang pintu. Mama, maafkan aku, Ma, bisik Erwin. Air matanya mengalir dari sudut matanya. Tiba-tiba di tengah kegelapan yang menyelimutinya, sebuah cahaya redup namun hangat muncul di ambang pintu gubuknya. Cahaya itu tidak seperti obor, melainkan lebih lembut, memancarkan kedamaian. Dari dalam cahaya itu, sesosok gadis muncul. Rambutnya hitam panjang, terurai indah, wajahnya ayu dengan mata yang bening dan teduh, memancarkan ketenangan. Ia mengenakan kebaya putih sederhana, nampak bersih dan rapi. Ada senyum tipis di bibirnya, menenangkan, namun juga menyiratkan misteri. Erwin, kamu Erwin kan? Suara gadis itu lembut, seperti alunan melodi yang menenangkan, memecah bisikan-bisikan mengerikan yang selama ini menghantuinya. Jangan menyerah, aku akan membantumu. Erwin mencoba bangkit, namun tubuhnya terlalu lemah. Siapa kau? Kau siapa? Tanyanya, suaranya parau dan serak. Gadis itu mendekat,
berlutut di sampingnya. Tangannya yang lembut menyentuh dahinya. Seketika, rasa dingin yang menusuk tubuhnya itu mereda, digantikan oleh kehangatan yang asing namun melegakan. Namaku Rani. Aku tahu kau tersesat. Kau tidak sendirian. Banyak yang pernah tersesat di tempat ini. Tapi kau harus percaya padaku. Dan ikuti aku. Ini satu-satunya jalan keluar. Rani menawarkan sepotong ubi rebus yang nampak segar dan segelas air jernih. Ini untukku. Tanya Erwin, tidak percaya. Matanya menatap Rani. Iya, makanlah. Kau butuh tenaga. Jawab Rani, senyumnya semakin menenangkan. Erwin menerima makanan itu dengan tangan gemetar, memakannya perlahan dengan meneguk air yang terasa seperti nekstar surga. Seketika, sebagian kekuatannya itu pulih. Terima kasih banyak. Kita harus pergi sekarang. Waktu kita tidak banyak. Kata Rani mengulurkan tangannya. Erwin yang sudah tidak punya pilihan lain dan merasakan adanya secercah harapan, menguatkan diri dan meraih tangan gadis itu. Tangan Rani terasa dingin, namun genggamannya kuat. Ia membantu Erwin berdiri. Saat mereka melangkah keluar gubuk, Erwin terkejut. Prajurit-prajurit yang biasanya berjaga ketat kini nampak terdiam, mematung seperti patung batu. Mata mereka kosong, menatap lurus ke depan. Kenapa mereka tidak bergerak? Mereka tidak akan melihat kita. Jangan menoleh ke belakang. Teruslah berjalan. Bisik Rani seolah membaca pikirannya. Mereka berjalan menembus malam yang diselimuti kabut tebal, menyusuri jalan setapak yang sebelumnya terasa asing. Namun perjalanan itu jauh dari kata mudah. Semakin jauh mereka melangkah dari pusat kerajaan itu, teror-teror yang dialami Erwin sebelumnya semakin menjadi-jadi. Bisikan-bisikan yang tadinya halus kini berubah menjadi raungan marah. Jangan pergi. Suara-suara itu saling bersahutan mengelilingi mereka. Bayangan-bayangan hitam yang lebih besar dan menyeramkan melayang-layang di antara pepohonan, mencoba mendekat, mencoba meraih Erwin. Mereka ingin aku tetap di sini. Erwin panik, mencengkram tangan Rani erat-erat. Rani hanya tersenyum tipis. Jangan takut. Mereka tidak akan bisa menyentuhmu selama aku bersamamu. Setiap kali bayangan-bayangan itu mendekat, Rani hanya akan melirik mereka dengan mata beningnya itu, atau mengusap lembut punggung tangan Erwin. Ajaibnya, setiap sentuhan atau tatapan Rani membuat bayangan-bayangan itu mundur, menghilang kembali ke dalam kegelapan, mengeluarkan suara geraman frustasi. Aroma melati yang tadinya bercampur anyir, kini hanya menyisakan keharuman melati yang semerbak di sekitar Rani. Mereka melewati hutan-hutan yang menjulang tinggi dengan pohon-pohon raksasa yang nampak purba. Sesekali Erwin melihat penampakan wajah-wajah pucat dengan mata cekung mengintip dari balik bebatuan besar. Atau sosok-sosok kurus berbalut kain putih melintas cepat di antara pepohonan. Tinggallah anak muda. Jangan tinggalkan kami. Suara memelas itu terdengar jelas. Rani, suara-suara itu sangat menakutkan. Abaikan saja. Mereka hanya mencoba menahanmu. Kau tahu tempat ini dengan baik? Erwin bertanya, mencoba mengisi keheningan yang mencekam dengan pertanyaan. Aku sudah lama di sini. Jauh lebih lama dari yang kau kira. Tempat ini menyimpan banyak cerita dan banyak jiwa yang tersesat. Tapi tidak semua ingin jahat. Ada yang hanya ingin ditemani. Ada pula yang terjebak di antara dua dunia.
Erwin merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Ada sesuatu yang sangat familiar dalam nada suaranya, seolah ia pernah mendengar cerita yang mirip. Namun di tengah kepanikan dan kebingungannya, ia tidak bisa memikirkan lebih jauh. Ia hanya bisa pasrah, mempercayakan sepenuhnya nasibnya pada gadis misterius ini. Aku percaya padamu, Rani. Bisiknya mencengkeram tangan gadis itu lebih erat. Genggaman tangan Rani terasa dingin, namun itu adalah satu-satunya kehangatan yang Erwin rasakan. Setelah perjalanan yang terasa tanpa batas waktu, ia mulai merasakan perubahan. Kabut tebal mulai menipis, digantikan oleh cahaya matahari pagi yang samar, menyelinap di antara dedaunan. Aroma dupa dan kemenyan memudar, digantikan oleh bau tanah basah, daun pinus, dan lumut yang familiar. Bau khas hutan Arjuno. Suara-suara bisikan dan raungan marah yang mengejarnya itu pun perlahan sirna, digantikan oleh kicauan burung dan desiran angin yang menenangkan. Mereka terus melangkah menuju jalur yang kini terasa lebih jelas. Aku seperti kembali ke duniaku. Gumam Erwin, matanya menyapu sekeliling. Pohon-pohon ini, batu-batu ini, aku tahu ini. Iya, kamu sudah aman sekarang. Bisik Rani. Suaranya kini terdengar lebih jauh, lebih ethereal, seolah terbangun dari tempat yang sangat jauh. Kemudian di kejauhan, melalui celah pepohonan, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan karena syok dan kelegaan. Sebuah pos pendakian. Beberapa orang bergerombol dengan pakaian seragam tim SAR dan warga lokal. Ada sebuah tenda kecil dan api unggun yang masih berasap tipis. Ini adalah pos 1 Ontoboigo. Ia yakin 1000%. Air mata Erwin menetes. Ia ingin berteriak memanggil teman-temannya. Namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba mempercepat langkahnya. Namun Rani menghentikannya. Kau sudah aman, Erwin. Ulang Rani. Suaranya semakin samar. Erwin menoleh padanya. Wajah Rani masih cantik dan setenang sebelumnya. Namun kini ada ekspresi melankolis yang mendalam di matanya. Cahaya yang memancar dari tubuhnya nampak semakin redup, seolah ia mulai memudar. Perlahan genggaman tangannya terlepas. Erwin mencoba meraihnya kembali, namun tangannya hanya menembus udara dingin. Rani tersenyum, senyum yang begitu tulus namun penuh perpisahan. Lalu tubuhnya perlahan-lahan menjadi transparan, seperti kabut yang ditiup angin. Dalam sekejap ia menghilang sepenuhnya, lenyap tanpa jejak, hanya menyisakan keharuman melati yang semerbak. Rani! Erwin berteriak, suaranya akhirnya keluar, namun hanya angin yang menjawabnya. Ia terhuyung maju, dan seketika itu juga tanah di bawah kakinya itu terasa nyata. Gravitasi menariknya kembali ke dunia yang ia kenal. Teriakan Erwin menarik perhatian tim pencari di pos 1. Woi, ada seseorang di sana! Seru salah satu relawan. Dalam hitungan detik, beberapa anggota tim SAR berlari ke arahnya. Mereka menemukan Erwin tergeletak di tanah. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat pasi. Namun matanya terbuka lebar dengan campuran ketakutan dan kelegaan. Erwin! Ya Tuhan, Erwin! Suara Bima, Chandra, Danu, dan yang lainnya memecah keheningan di pos 1. Mereka berlari menghampiri, memeluk Erwin dengan tangis haru yang tidak terbendung. Win, kamu kemana saja? Kami mencarimu selama seminggu penuh. Bima memeluknya dengan erat, air matanya menetes. Kau selamat, Win. Syukurlah.
Chandra memeluk punggung Erwin dengan lega. Om Erwin! Danu menangis sesegukan. Tubuh Erwin dipenuhi luka goresan. Pakaiannya compang-camping dan bau tanah menempel kuat. Ia segera diberi pertolongan pertama, air minum, dan makanan ringan. Setelah sedikit pulih, Erwin menceritakan apa yang dialaminya. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kata Erwin, suaranya masih parau. Aku buang air kecil di pohon besar itu. Lalu aku merasa ada yang membisikku. Kemudian semuanya berubah. Aku tidak lagi di hutan Makutoromo, tapi di sebuah kerajaan kuno. Apa? Kerajaan kuno? Apa maksudmu, Win? Tanya Bima, mengerutkan kening. Iya, Bim. Ada prajurit. Ada seorang tetua. Mereka berbicara bahasa Jawa kuno. Aku terperangkap di sana selama 7 hari. Aku melihat penampakan, mendengar bisikan-bisikan mengerikan setiap malam. Erwin menjelaskan dengan tergesa-gesa, berusaha meyakinkan teman-temannya. Lalu, saat aku hampir menyerah, seorang gadis datang, namanya Rani. Dia menyelamatkanku. Dia menuntunku keluar dari sana, sampai ke tempat ini. Tim SAR dan teman-temannya mendengarkan dengan seksama. Sebagian besar dengan ekspresi tidak percaya. Sebagian lagi dengan wajah tegang. Jadi, kamu bilang ada gadis cantik yang menolongmu. Dia membawamu dari kerajaan kuno itu sampai ke sini? Tanya seorang anggota SAR. Iya, Pak. Tangan dia dingin banget. Tapi dia baik sekali. Dia bilang, dia sudah lama di sana. Erwin menatap ke arah tempat Rani menghilang. Seorang tetua warga lokal, seorang sesepuh yang juga ikut dalam tim pencarian, mendengarkan cerita Erwin dengan mata tajam dan serius. Ia mendekati Erwin, menatapnya lekat-lekat. Gadis itu? Siapa namanya, Le? Tanya orang tua itu dengan lembut. Namanya Rani, Pak. Jawab Erwin, masih di bawah pengaruh syok dan kelelahan. Dia gadis yang sangat baik, Pak. Dia menyelamatkan saya. Tapi dia menghilang begitu saja saat aku mencapai area tempat ini. Wajah sesepuh itu berubah sendu, matanya berkaca-kaca. Ia menghela nafas panjang, lalu berkata dengan suara yang berat. Jadi, ngene Le, Rani yang kau maksud itu, sudah 4 tahun yang lalu, dia hilang di gunung ini, Le. Erwin terkesiap, hatinya mencelos. Apa maksud Bapak? Hilang? Dia ada di sana bersama saya loh, Pak. Sesepuh itu melanjutkan. 4 tahun lalu, ada seorang pendaki wanita bernama Rani. Dia pendaki sendirian, kalau zaman sekarang itu dibilang solo hiking. Dia tersesat di sekitar jalur alas. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Kami mencarinya berminggu-minggu, tapi seolah gunung ini menelannya. Banyak yang percaya dia menjadi salah satu penunggu Arjuno, arwah yang terjebak di sini. Dia mungkin membantumu karena kau juga tersesat di alam mereka. Dunia Erwin seolah runtuh. Kilas balik kejadian-kejadian tadi malam melintas di benaknya. Tangan Rani yang dingin, suara yang ethereal, cahaya yang memudar, dan bagaimana ia lenyap begitu saja seperti kabut. Perkataan Rani tentang dirinya yang sudah lama di sini dan menyimpan banyak jiwa yang tersesat, kini memiliki makna yang mengerikan. Ia tidak diselamatkan oleh seorang gadis biasa,
melainkan oleh arwah seorang pendaki yang telah meninggal, telah lama hilang. Arwah yang mungkin juga terjebak di antara dimensi. Wajah Bima, Chandra, dan Danu berubah pucat pasi. Mereka saling pandang, tidak mampu berkata-kata. Jadi, Win, yang menolongmu itu arwah? Bisik Chandra, suaranya nyaris tak terdengar. Erwin mengangguk, lidahnya terasa keluh. Gunung Arjuna telah mengembalikannya, namun tidak sebelum meninggalkan jejak horor yang tak terhapuskan di jiwanya. Ia kini berada di pos 1, aman dari bahaya fisik, namun jiwanya akan selamanya dihantui oleh kenangan Rani, gadis cantik dari masa lalu yang menyelamatkannya dari jebakan waktu di Gunung Keramat ini. Erwin telah kembali, namun sebagian dirinya telah tertinggal, tersesat abadi di antara kabut dan bisikan Gunung Arjuna. Cerita ini selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.